Ayo sing jawab siap dhewe, dhisik dhewe ndi suarane. Siap. Dan di sini ya kudune konsisten toh gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Lewat ujian terakhir tiba-tiba saja Tuhan mengingatkan saya bagaimana Raja Wali itu justru melatih kekuatan dan menilai kekuatan dalam dirinya itu ketika badai ada. Dia akan ditaklukkan badai alias nyungsep ke bawah atau delik di sarangnya gitu ya. Atau dia justru menaiki badai itu. Artinya dia ada di atas badai. Itu bicara tentang pilihan, saudaraku. Bukan mengukur kekuatannya, tapi paling tidak dia tahu bahwa dia punya kemampuan untuk di atas badai. Kita tahu badai itu bisa dari tiga segi gitu ya. Karena kesalahan kita yang harus kita lakukan apa? Halo, sudah saya sampaikan, bertobat. Kalau itu datang karena Tuhan mau kita meningkat iman kita, apa yang kita harus lakukan? Tanya Tuhan sampai firman-Nya bicara dalam hidup kita. Dan kalau itu kondisi-kondisi tertentu di hidup kita, yang harus kita lakukan apa? Terus berteguh dengan imanmu. Amin. Kenapa begitu? Karena semua dan segala sesuatu terpulang kepada keputusan kita. Apapun itu firman-Nya, mbok apike kaya ngopo. Kalau kita tidak punya keteguhan hati, tidak akan kita alami. Bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi justru karena hati kita yang bercabang, hati kita yang nggak yakin dengan janji Tuhan. Apa yang harus kita buat? Ayo bangun standar iman kita. Sampai janji itu bergema, berbicara, terngiang-ngiang dalam hidupmu ketika badai datang. Karena ketika semua aman-aman saja, saudaraku, percayalah kita akan lebih senang tidur kayak Tuhan Yesus di kapal, di hutan. Dia tidur karena memang dia merasa nyaman, bukan karena dia mengamankan diri, bukan. Seringkali yang kita buat adalah mengamankan diri. Ben wong liya sing ngadepi aku tak menang baik. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena pada suatu ketika badai itu juga akan menghampirimu loh. Jadi apa yang harus kita buat? Perhatikan cara hidupmu. Selaras dengan firman atau tidak. Karena dipastikan ketika firman itu terus bergema. Ingat ya, firman itu bukan hanya untuk hari Minggu, tetapi setiap hari firman itu harus ngomong ngajari kita. Apa yang harus kita buat sampai firman itu bicara ngajari kita? Ya renungkanlah firman itu siang dan malam, sehingga hidupmu beruntung dan berhasil. Itu bukan hasil usahamu. Ingat baik-baik. Kalau engkau sampai di titik sebuah keberhasilan, jangan pernah bilang itu karena usahaku, itu karena koneksiku. Kalau toh engkau sudah pernah mengatakan itu atau berucap dalam dirimu, semua itu hasil usahaku. Hari ini hari yang baik untuk kita berubah cara berpandang hidup kita. Nggak ada semua yang kebetulan, dan nggak ada juga koneksi-koneksi yang terbangun kalau tidak karena campur tangan Tuhan. Saya melewati fase hidup yang beraneka ragam, saudaraku. Dan dari situ loh, ada banyak hal yang saya terkagum dengan cara Tuhan memelihara saya. Dari space pertama, level pertama saya percaya Tuhan, lanjut sampai saya berkeputusan pengen sekolah Alkitab, lanjut saya kemudian pada satu titik saya ketemu dengan seorang bapak. Saya tidak bermaksud mengkultuskan beliau, tidak ngajari saudara demikian juga ya. Catat baik-baik. Karena saya ulang-ulang katakan bagaimana Tuhan itu membuka cakrawala berpikir saya lewat rohnya. Emang pengalaman dengan Roh Kudus hanya sampai di sekian level, itu pertanyaan yang kuat berbicara di
pikiran saya, di hati saya. Saya pikir itu terjawab ketika saya sekolah Alkitab, terjawab ketika saya pelayanan, sehingga pelayanan saya datar saja dan tidak ada sesuatu yang ya kalau toh ada gitu ya, pada suatu titik Tuhan bawa saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang membuat beberapa orang ternganga gitu ya. Saya tahu itu karena karya Roh Kudus gitu. Amen. Saudaraku, fase itu harus saya lewati karena saya harus terus lanjutkan. Nah, perhatikan itu. Tiap-tiap kita, perhatikan ya, kita harus terus lanjutkan fase demi fase hidup kita. Amin. Sampai di titik kita menang sekalipun, sampai di titik kita terkenal, katakanlah. Itu bukan final. Ya. Dan itu bukan tujuan akhirnya. Akhir kita. Karena ada level lagi yang harus kita masuki terus dan terus. Kayaknya bayi itu loh saudara. Bayi itu bertumbuh hari demi hari. Sampai pada waktu dia pintar, kayak gending mulai ngomong, mulai mempesonanya karena mulai pintar ngoceh gitu ya. Saudaraku, hidup kita pun kayak gitu. Akhirnya sampai pada satu titik dia nikah, ninggalin mama papanya, terus bersatu dengan suaminya dan seterusnya. Tapi ingat, sebelum masa hidup kita berakhir, lewati fase demi fase bersama Tuhan. Amin. Sebab kesadaran akan keberadaan Tuhan di hidup kita itu mahal banget. Kenapa? Memang gampang, memang gratis. Tapi ingat, kalau kita melewatkannya, nggak ada waktu yang bisa diulang. Nggak ada jam waktu apa tuh dibilangnya yang bisa diputar ulang. Oh, mbok gini aku ketemu Tuhan Yesus. Mbok biyen aku kenal Tuhan Yesus, nggak bisa berulang saudara. Makanya di titik ini, di fase ini Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadarkan diri. Siapa diri kita di mata Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan hati. Untuk bisa bekerja sama dengan Rohnya, sehingga keberadaan hidup kita ini nggak begitu-begitu aja. Terus bergulat di padang gurun hidup kita. Berapa tahun umat Israel di padang gurun, saudara? 40 tahun. Kalau orang itu udah kira-kira umur 40 tuh bisa rambutnya sudah berwarna 2, bisa dia sudah beranak cucu, loh bisa saudaraku, nggak mustahil gitu kan. Tapi lepas dari itu yang Tuhan mau, sampai di sekian waktu pengiringan kita sama Tuhan, mungkin kita pernah berpikir, apa wae toh Tuhan sudah lakukan untukku. Nah sekarang dibalik, apa yang sudah bisa kita buat untuk kerajaan Allah? Mungkin nggak banyak, it's okay, nggak masalah. Tuhan nggak masalahkan soal banyak sedikitnya yang bisa kita buat. Tapi yang menjadi masalah bagi diri kita gitu ya, adalah seberapa taat kita, percaya kita kepada firman Tuhan. Jangan pikir orang percaya namanya juga orang Kristen itu semuanya begitu dengar firman langsung yes aku percaya. Nggak seperti karena ada banyak akal budi manusiawi kita yang seringkali menghambat, memblok firman Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Sehingga ketika kita dengar firman, muncul apa di pikiran kita? Tanda tanya gede. Opo iso? Tenane. Nah, perhatikan itu. Kalau itu sampai muncul di pikiran kita atas setiap firman yang kita dengar, bukan setiap firman, atas salah satu firman yang kita dengar, saudara, kita akan rugi. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai firman Tuhan. Kita lebih mempercayai akal budi kita. Nah, yang rugi siapa? Bukan Tuhan, ya diri sendiri yang rugi. Karena kita tidak bisa masuki fase di mana kita bisa menikmati firman itu nyata di hidup kita. Sehingga firman itu rasanya cuma ya bagus. Nah istilahnya bagus banget, menjadi penikmat firman.
Kalau saudara makan di resto gitu ya, wah enak ini karena micinnya lebih banyak gitu kan, dibanding saudara makan masakan pasangan hidupmu, istrimu, anakmu kah, ibumu kah gitu. Waduh, karena ibumu tahu micin itu tak baik. Ada beberapa orang yang memang menghindarkan micin, ya, meng-skip yang namanya micin, nggak pakai. Saudaraku, itu loh fase hidup kita yang harus kita mulai sadari. Di mana kita saat ini? Jangan pikir hanya sekedarnya engkau bergereja, sekedarnya engkau jadi Kristen. Nah. Di setiap waktu hidup kita, bahkan semenjak kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah menaruh sebuah tujuan hidup. Apa itu? Nah, itu yang harus kita cari tahu, pribadi lepas pribadi. Kenapa? Karena itu tanggung jawab masing-masing kita. Saya punya pengalaman beda dengan saudara gitu. Bukan karena saya jadi pendeta dan saudara jemaat, bukan. Tapi lebih kepada keterbukaan kita sama Tuhan. Itu loh, itu kuncinya. Bagaimana kita sangat haus lapar akan Tuhan. Itu membuat Tuhan juga membuka dirinya begitu leluasa untuk kita akses, untuk kita masuki, untuk kita kenali, kita pahami. Tuhan itu tidak pelit. Tinggal kitanya aja loh. Seberapa keterbukaan kita sama Tuhan. Kita dengar firman macam-macam, kalau kita nggak terbuka, ya firman itu mental, lewat di atas kepala kita doang gitu. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang saya tahu ini sudah berulang kali saya sampaikan, yaitu mengenai persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Oke, kalau sudah ketemu yuk kita baca sama-sama ayat 1 dan 2, persembahan yang benar 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mau lihat ayat yang kedua dulu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Kemarin ketika kita di Semarang berulang kali, saudara kalau Nita ini dengar kata pola. Pola dunia ini dan pola Tuhan. Itu jauh berbeda. Contoh gampang, yang wong sugih secara pola dunia, duite akeh gitu ya, kendaraan di rumahnya berjajar-jajar alias banyak. Apa yang dibuat oleh dunia? Amat dihargai. Amat dihargai, bukan amat, tapi sangat dihargai. Sebaliknya, kalau orang udah pakaiannya kumel, kucel, tampilannya mungkin juga enggak bagus, biasanya orang kemana? Menyingkir. Gitu, kan jaluk-jaluk teko, gitu kan? Nah itu dia pola. Artinya saudara, tiap kita perlu mulai mengenali pola apa yang ada dalam diri kita. Kita menghargai diri kita. Oke deh, nggak usah orang di luar sana dulu. Maksudnya di luar tubuh kita, di luar diri kita. Kita menghargai diri kita itu gimana? Apakah dengan tampilan yang jreng? Jreng dalam arti kata harus pakai gelang gede-gede, kalung gede-gede, terus apalah itu gitu ya. Sampai diarani toko emas berjalan gitu, toko bagong berjalan. Apakah
kita menghargai diri kita seperti itu. Sorry, bukan masalah saya nggak pakai lalu saya ngomongnya kayak gitu, bukan. Tapi lebih kepada gimana diri kita menghargai diri sendiri. Ingat ya, Tuhan membuat yang dihargai manusia, pola dunia itu di level terendah. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luarmu, tapi bukan berarti lalu kau datang sama Tuhan, saya wes kelambine seelek ya rapopo, bukan kayak gitu. Tapi lebih kepada kecenderungan hati kita tuh arahnya kemana. Itu dia. Makanya dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia punya penilaian, dunia punya level keterkenalan, kebergantungan, itu hal-hal lahiriah. Dan saudara nggak boleh kesana. Itu yang harus membedakan kita. Berarti aku oleh kamu mas-masan, monggo. Tapi kan pemerintah juga bilang tuh, kalau pakai mas-masan sembarangan tempat, engkau bisa jadi incaran penjahat. Bukan penjahit, penjahat. Boleh pakai sederhana, monggo. Nggak dilarang saudara beli banyak-banyak di toko Mas Bagong, ya boleh. Yang terkenal ya Seragen kan Bagong. Paling apik gitu loh, masih paling apik gitu kan. Boleh, tapi bukan berarti untuk kita jadi badan kita tempat pameran toh. Karena itu bukan polanya kita. Polanya kita bagaimana Tuhan mengenali hati kita di hadapannya. Dia menghargai keberadaanmu tanpa melihat, tanpa memperhitungkan siapa dan bagaimana posisimu. Itulah polanya. Nah saudara, bicara tentang materi gitu ya, banyak orang kan berbicaranya kalau sudah bicara materi itu mungkin menyangkut tampilan, benar, tapi bisa juga menyangkut pergulatan hatinya. Kenapa itu jadi masalah? Karena ingat ya, hati kita itu adalah rumah Allah yang harus kita jaga begitu rupa. Supaya apa? Nggak dari sumber yang satu, yaitu hati kita itu mengalir hal-hal yang tidak bagus. Kalau pusat hati kita isinya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan masa depan, yang metu apa? Kekhawatiran juga, kecemasan juga. Wah gimana hidupku, wah gimana anak-anakku, wah gimana, itu dia yang bakal keluar ekspresi dari isi hati kita. Makanya pastikan Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pola dunia sudah kita tahu pasti. Hal-hal plafonnya itu lahiriah, levelnya lahiriah. Berarti tidak boleh. Boleh, tapi kecenderungan hatimu itu penguji dalam hidup tiap kita. Yang menguji diri kita sendiri, nggak usah kita menguji orang lain. Lanjut dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan Pak Budi, puji Tuhan di sini enak sih namanya Pak Budi. Pembaharuan akal budi kita itu loh yang terus menerus Tuhan inginkan alami perubahan. Kalau yang tadi sebut kecenderungan hati kita itu akan keluar lewat ekspresi tubuh kita, dikenali lewat tindak tanduk kita. Karena gini, ketika orang hidup dalam kekhawatiran, biasanya apa yang terjadi kalau ada kesempatan dapat cuan yang gede? Saya mulai nyinggung soal cuan nih. Saudara tahu dan saudara ngerti gimana orang yang harus lapar bukan oleh Tuhan, tapi oleh posisi dan kondisi keuangannya, maka dia akan coba lakukan apapun, cara halal tak bisa, semi
halal semi loh saudara, semi halal pun dilakukan karena budinya, jalan berpikirnya sudah dipengaruhi begitu rupa dengan pola dunia ini. Keberhargaannya diukur oleh duwe orake duit, kantong kandel orangnya hidupnya. Nah itu dia. Itu yang harus tersingkir dari hidup. Ya. Karena gini, ketika Tuhan Yesus ngomong tidak bisa orang memiliki dua Tuhan, Tuhan dan satunya Tuhan tidak pernah nyandingkan dirinya dengan kalau di zaman dulu itu berhala itu macam-macam namanya. Salah satunya saya sebut Dagon. Nah, Dagon itu disembah oleh orang Filistin karena dipercayai dialah kita. Itu orang Filistin, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika tabut Allah disandingkan dengan dimasukkan ke dalam kuil Dagon. Tahu ya, kuil itu adalah tempat pemujaan. Kuil Dagon. Yang pertama Dagonnya nyungsep, nggak ada yang musik-musik, nggak ada yang menjatuhkan, dia jatuh sendiri. Yang kedua itu lebih parah, dasar pukul karena itu terbuat dari apa namanya patung gitu, semacam entah batu entah dari kayu, tapi yang pasti untuk yang kedua kalinya orang Filistin yang sudah berhasil merebut tabut Allah dari bangsa Israel itu menaruh tabut itu kembali ke dalam kuil Dagon dan itulah yang terjadi, hancur patung Dagonnya. Artinya gini, ketika Tuhan menyandingkan dirinya dengan yang namanya Mammon, kita tahu deh ujung akhir daripada keberadaan Mammon itu semua akan seperti Dagon. Well, akan habis, tidak ada artinya dibanding kekuasaan Tuhan. Nah sekarang tinggal kita milih kenyamanan oleh karena Mammon, karena janji Tuhan. Nah itu tinggal ada di pilihan masing-masing kita. Itu kembali kepada pembaruan akal budi pola dunia ini. Masihkah kita lebih mengutamakan kebutuhan lahiriah kita? Bukan berarti saudara nggak boleh kerja. Saudara harus tetap kerja, yang nggak kerja nggak boleh makan. Itu Alkitab nulis, kan? Saudara harus tetap kerja. Tapi ini, kalau saudara lihat VSS beberapa minggu yang lalu, kalau gitu saya nggak boleh kerja, Pak. Nah, jawaban yang luar biasa tuh saudara perlu dengerin bagi saudara yang nggak ngikutin VSS beberapa minggu yang lalu. Kalau engkau kerja untuk cari uang, lebih baik jangan. Orang akan, terus pasti Stephen mau kasih makan aku. Bukan. Tapi kalau engkau kerja untuk menyatakan kerajaan Allah, artinya Tuhan yang pelihara hidupmu, mungkin lewat gaji yang kecil, tetapi kebenaran Allah ditegakkan di sana. Kenapa tidak? Jadi yang harus engkau lakukan, perhatikan, engkau kerja bukan untuk cari Mammon. Engkau kerja bukan untuk cari duit. Nah ini Bapak Ibu terutama yang ngomong anaknya mulai dibenahi itu. Orang tua biasanya kalau ngajarin anak kecil ditanyain, papanya mana? Kerja. Cari apa? Ayo cari apa? Uang. Buat apa? Beli susu. Yang dulu jajan sekarang wis gede, Angel. Waktu bayi kan susu untuk susu kecukupan gizi si anak. Nah itu mulai diralat Bapak. Ya, ralat, jangan kerja cari uang. Mulai ajari anak untuk mengenal prinsip firman dari sejak dini. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyandingkan dirinya dengan Mammon kok, bukan dengan yang lain. Artinya Mammon itu kalau engkau tidak waspadai, dia ada di posisi di atasmu. Dan kita sama tahu tuh, dulu kita sudah mengenal kebenaran ini. Mammon itu akan jadi majikan yang jahat.
tapi akan menjadi hamba yang tinggal pilihan kita. Kita mau jadikan Mamon itu hamba atau majikan. Kalau engkau ingin diperbudak, ya kayak yang orang ngejar-ngejar uang dan tidak akan pernah kesampaian, nggak pernah kedapatan. Kenapa? Karena rasa hausnya hanya uang. Di sini kurang dan kurang. Nah itu dia. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada hidupnya rasa syukur. Piro-piro pun tetap kurang. Nah lanjut. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu yang harus kita kejar dan ketahui. Ya. Berarti nggak oleh kerja. Nah itu tadi jawabnya. Kalau engkau kerja cari duit, nah keliru. Tapi kerjalah untuk melakukan kehendak Tuhan, menghadirkan Tuhan di tempat kerjamu. Lewat apa? Mungkin kau memuji Tuhan, mungkin dengan engkau berlaku jujur. Saudara tahu, orang-orang jujur memang istilah Jawane jujur. Nah, saudara mau ngajur? Mau. Ya, kira pilihan kepada saudara toh. Ajurnya bukan ajur saudara bangkrut, tidak, percayalah. Pemeliharaan Tuhan nyata. Saya ini contohnya, sejak ditinggal papinya saya hanya mengandalkan Tuhan. Dulu ada yang kerja bagiku gitu kan. Sekarang nggak ada yang kerja bagiku kecuali berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Memang saya mengelola perpuluhan, tapi toh perpuluhan bukan untuk pribadiku gitu, untuk operasional seluruhnya termasuk listrik dan lain sebagainya gitu ya. Saya sedikit buka gitu. Tujuannya apa? Saya ingin untuk jadi contoh bagi saudara. Saya tidak khawatir, saya belajar walau saya sama sekali tidak belum memutuskan untuk tidak mengambil persembahan gitu seperti yang disaksikan oleh Pak Stephen. Bagian saya mengelola, saya bukan menikmati itu perpuluhan, tapi mengelola perpuluhan sesuai dengan plafon-plafon yang harus saya cukupkan. Saudaraku, kalau Tuhan sudah berfirman kepadamu untuk mulai tanggalkan khawatirmu, apa yang harus kau buat? Buanglah khawatirmu. Hiduplah dalam imanmu, hiduplah dalam keyakinanmu bahwa Bapakmu memeliharamu. Begitu juga tentang status sosial, tentang kepangkatanmu. Kalau belum dikasih Tuhan pangkat yang dhuwur, ya bersyukur dengan apa yang ada. Yang pasti engkau terus melakukan hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hanya di gereja doang saudara benar, tapi di hidup sehari-hari pun juga harus benar gitu. Sampai orang mengenali, nih orang jujur ya Bapak Ibu. Saya pernah ketemu seorang supir angkot yang kita pernah naiki menuju Kembayanan. Kalian masih cilik-cilik itu anak-anak. Ada acara gabungan Paskah di Bayanan. Nah, kami sewa satu angkot untuk berangkat bareng-bareng. Nggak tahu siapa yang ada di sana. Yang pasti waktu itu saya dengan suami duduk depan, kan? Nah, singkat cerita, ini sopir angkot nih ya. Mbah piye ceritane tiba-tiba nyangkut Pak Daud almarhum. Ini sebuah kesaksian yang saya jadi luar biasa Tuhan itu loh. Nah ini si sopir angkot ini bisa saksi, saudaraku bisa ngomong, oh Pak Daud polisi itu toh, zaman dulu masih dinas di mana, Rampal ya, iya Rampal yang timur. Oh itu toh, itu polisi jujur itu, mau yang kayak ini. Nah saudara, dari situ besar hati saya, syukur saya dibantah Tuhan. Kenapa? Ada sosok pribadi yang begitu dikenal dalam kejujurannya. Saya pernah pada suatu ketika, saya belum berdomisili di Sragen, saya masih perintisan pekerjaan Tuhan di Sragen gitu ya, didampingi oleh beliau Pak Daud, papahnya Batak dan Titis. Kami jalan
waktu itu mau pelayanan kemana lupa saya, tapi yang pasti saya dengan saudari Elizabeth, hamba Tuhan Elizabeth Cincok tuh jalan bertiga dengan Pak Daud. Kami mau kunjungi orang-orang yang hadir di KKR-nya Om Max Paul kala itu, tahun berapa ya, 80-an kali. Apa kayak orang jedul, apalagi titis gitu kan. Nah saudara tahu Pak Daud tuh cerita tentang apa namanya, pekerjaan gitu. Maksudnya pekerjaan di sini tanggung jawab beliau sebagai seorang polisi divisi apa gitu, saya lupa kala itu. Tapi saya cerita bagaimana bapak saya ini seorang reserse gitu ya, reserse itu temennya anak buahnya, dia kepalanya. Anak buahnya yang suka seksa tersangka gitu ya. Yang dulu zaman dulu belum banyak namanya pembunuhan, jadi yang ada tersangka maling gitu kan. Itu tuh untuk mendapatkan pengakuan dia bersalah. Itu zaman biyen saudara, belum ada viral gitu ya. Itu tuh nggak ada bapakku turun tangan untuk ngaploki apa meneh, nggak pernah. Karena dia kepalanya, anak buahnya yang melakukan, bukan atas perintah bapakku. Jadi dari situ saya cerita sama beliau. Nah di situ loh saudara, saya melihat bagaimana Pak Daud almarhum ini dedikasinya untuk pekerjaan Tuhan sampai menjamah merambah di kehidupan sehari-hari sekaligus di tempat kerja. Bagaimana dengan kita? Hari gini saudara mau jujur, nah itu dia masalahnya. Bukan masalah orang di luar juga tidak jujur, masalah keputusan ada pada diri kita. Kalau dunia makin gelap, masa kan kita ikut-ikut gelap? Pikirkan itu. Kalau dunia melenceng, masa kan kita ikut-ikut melenceng? Tidak, kita bukan melawan arus. Ingat baik-baik itu. Tapi menciptakan arusnya sendiri. Arus dari kebenaran firman. Itu harus dan mutlak. Jangan kau nanti dikenal, oh koruptor wi. Aduh, bukan hanya kita saja yang tercoreng Tuhan Yesus isim, saudaraku. Maka dari situ, saudaraku, Tuhan mau tiap kita berjalan sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selagi kita masih hidup, bukan nanti mati nggak persembahkan. Ya mati secara emosi, secara dagingmu. Karena jadi orang jujur itu seringkali disio-sio loh saudara. Pak Daud aja sampai mojok di sana, apa itu daerah itu, sampai terbuang di sana, istilah sayang. Karena dia jujur, dia nggak mau kerjasama dengan pimpinannya. Pimpinannya selalu punya target untuk setoran, dia nggak lakukan. Tapi itu loh saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita membawa arusnya Tuhan. Dimanapun engkau ditempatkan, apapun tanggung jawabmu, pastikan firman Tuhan berbicara dalam hidupmu. Selagi kita masih hidup, jangan tunggu mati. Selagi kita masih hidup tuh kita masih bisa lakukan firman-Nya. Kalau sudah mati ya tinggal kau menikmati hasil usahamu ketika di muka bumi ini. Nah, saudaraku, disebutkan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita semua tahu itu seperti digambarkan metamorfosis. Ulat terus menjadi pompong, terus menjadi kupu-kupu. Nah, ini saya rindu saya sampaikan ulang ini adalah untuk kita menjadikan ini dasar keyakinan kita. Jangan jadi Kristen yoyo. Hari ini semangat, berkobar-kobar. Besok moro-moro mak lepas. Hilang kapite kalau orang Jawa bilang apa tuh? Seorang Janoko atau bukan Janoko, tapi lebih kepada Werkudara. Nah itu dia. Kalau dia kalah perang itu disebutnya hilang kapite, hilang kedikdayaannya. Tuhan tidak mau itu. Hidupmu harus terus bersama Tuhan.
dalam hidup sehari-hari sekalipun tetap libatkan Tuhan. Kenapa? Karena itulah hidupmu. Metamorfosis itu memang tidak langsung bleng dari kupu-kupu. Tapi bertahap. Walau bertahap tapi permanen. Apa itu permanen? Menetap, terus konsisten sampai Tuhan jemput kita. Nah, itu waktunya kita jadi kupu-kupu di mata Tuhan, bukan jadi kupu-kupu secara visual, enggak. Tapi maksudnya hidupmu sudah pas komplit seperti yang Tuhan mau. Nah, dimulai dari sekarang, pastikan hidupmu ada dalam pengaruh firman. Keputusanmu juga berdasar firman. Engkau dengar firman, engkau tahu firman, lakukan firman dengan sepenuh hati, sehingga hidupmu akan terus alami peningkatan. Engkau tidak lagi terus jadi ulet. Kenapa? Seringkali membuat orang, ada di sini bapak-bapak yang takut ulet. Bisa ngomong dhewe iki patune. Saya ngomong dhewe iki saya ular. Mungkin yang ular hijau, ada yang takut ular hijau itu karena gendut-gendut gitu kan. Tapi ada juga yang takut ular yang berbulu. Nih bagus nih ciliane biar tukang medeni kambing itu. Kambing almarhum. Dia dapat dari pohon jambu, terus disodor-sodor. Kayak tahu kalau kambing itu kirap-kirap sama ulat bulu, bunga, makin disodorkan gitu. Makanya saya tanya, ada bapak-bapak pria-pria yang takut ulat bulu? Syukur kalau engkau enggak takut, tapi kalau engkau takut ya siap diguyu anakmu. Jadi artinya gini, ketika kita masih lagi ulet, bergulat dengan hidup, aku kok urung terobos-terobos ya mengalami gimana mengasihi Tuhan, gimana cinta Tuhan yang berkobar-kobar, aku kok urung tekan kono. Percayalah, ketika engkau sedang bertanya-tanya kayak gitu, Tuhan sedang memfasilitasi bisa engkau terus meningkat. Karena ketika ulat saja engkau tidak lewati, tidak mungkin kau bakal jadi kupu-kupu. Apalagi kupu-kupu kepompong juga kagak. Jangan-jangan kau diinjak karena gila nih gitu ya. Nah, artinya Tuhan mau biar kita mulai perhatikan proses hidupmu. Jangan mandek. Kalau engkau sedang mengalami masalah-masalah dalam hidupmu, ingatlah itu bagian dari proses hidup. Level hidup yang harus masuki, jalani, dan menangkan. Dengan seperti itu loh saudara, engkau jadi orang yang berkemenangan dalam segala hal. Tuhan inginkan engkau semua berkemenangan dalam segala hal, sehingga engkau tidak mindak-mindi. Jadi orang yang ciut sedela, gede menang, ciut no. Tuhan ciptakan kita menjadi seseorang yang tangguh di dalam Dia, sebab Dia Allah yang memberi kekuatan. Kita datang kepadanya. Oralah pasya katakan. Ikan darani mereka pasyaku. Yesus Tuhan, terima kasih. Biarlah hidupmu boleh terus dipengaruhi oleh firman-Nya setiap waktu, sehingga keberadaan dirimu makin hari makin dikenali sebagai orang yang mencintai Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat saya sudah bagi berdiri. Sekandar alam maya syakatakan kalam. Oh Jesus Tuhan. Untuk sesaat kita ambil waktu renungkan firman. Dari sekian jam, waktu menit yang kita dengar firman, adakah yang berbicara kuat di dalam hati pikiran kita? Adakah yang menggores dalam hati pikiran kita? Kalau itu menggores hatimu, perhatikan dan simak, catat baik-baik dalam ingatanmu. Itu saatnya Tuhan bicara secara pribadi kepadamu. Uralama yang syakata Isyakin ikora mata oh Jesus Rangkona karya Ika anaurita pamala pasyakate
nikmati firman-Mu Tuhan. Sekandara lapa syakata kanara lapa sekera. Arata kalapa sekendia urata kalapa syakata. Oh Jesus. Biarlah tiap kami alami perjumpaan dengan firman-Mu, perjumpaan dengan pribadi-Mu Tuhan. Oh mengucap syukur kesempatan yang Kau beri kami memperbaiki diri kami mengalami perubahan paradigma cara berpikir, sudut pandang kami, bahkan dasar keyakinan kami pun terus alami pembaharuan, terus alami pengenalan akan Tuhan. Lu kata parendo mantele seke now anda para masyarakat meko berdarapa terus berkata-kata tanpa penyembahan, berkata-kata ekspresikan perkataanmu di hadapan Tuhan, cintamu di hadapannya, ekspresikan berkata-kata bahasa lu kata apa seke mau anugerah-Mu mampukan kami, lakukan bagian kami,
proses hidup kami masing-masing. Yes. Karena pada ketikanya kami memunculkan keharuman Kristus lewat keberadaan hidup kami. Mungkin kami sudah tidak ada di muka bumi, tapi kenangan akan kami mendatangkan berkat. Kenangan akan orang benar mendatangkan pujian bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua teladan iman yang Kau telah beri lewat
fase demi fase hidup kami. Anaknya pegang tangan dan hidup kami, supaya kami dimampukan lewat fase badai apapun hidup kami, akan membentuk keberadaan hidup kami seperti yang Bapa rindukan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami untuk memahami dan mensyukuri pengalaman hidup yang harus kami lewati, jalani dan lalui. Karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau terus mendukung, menopang kami. Tak pernah sedikit pun Kau lalaikan. Karena Engkau mau hidup kami menampilkan rencana, hidup kami mendatangkan pujian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapakku. Terima kasih untuk apapun yang Kau telah rancangkan di hidup kami. Tuhan, teguhkan putra putri daripada Pak Daud. Demikian juga Tuhan berkati putra putri dari Pak Bambang maupun orang-orang yang sudah lebih mendahului. Kami bisa melihat teladan iman di sana dan kami boleh terus lanjutkan perjalanan kami mengikuti teladan yang mereka telah tinggalkan, sehingga hidup kami makin bermanfaat bagi kerajaan-Mu dan hidup kami menampilkan kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk untuk firman. Haleluya. Sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah gerakan bertekun setiap hari Senin jam 6 ya. Jam 6 sore hingga jam 7.30 di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan apa sih gerakan bertekun itu? Gerakan bertekun ini jadi kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Pastor Stephen Agustinus. Dan juga kita bisa saling tanya jawab di situ ya. Jadi bagi Bapak Ibu ataupun saudara-saudari yang ingin terus-menerus untuk diperbaharui di dalam firman ini, bagus sekali ya untuk kita bersama-sama di tempat ini bisa menyaksikan melatih ya di gerakan bertekun ini. Kemudian yang kedua ada prayer group ya. Nah, prayer group itu jadi hari Sabtu. Ngelek, maaf. Oke, prayer group jadi setiap hari Sabtu jam 5:30 hingga selesai. Jadi di tempat ini kemudian bagi Bapak Ibu ini untuk semuanya. Jadi kita bersama-sama melatih untuk kita saling membangun manusia roh kita. Kemudian yang ketiga, pengumuman yang ketiga ada youth camp. Nah, ini kita